Podcast Polda Jogja. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam Polkes. Polisi punya podcast Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Masih seputaran program prioritas Kapolri, saat ini telah bersama kami narasumber Dirsamapta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Aloysius Lilis Darmanto, Sarjana Hukum, telah hadir bersama kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Zulma. Sehat. Alhamdulillah, di masa pandemi tetap sehat, Pak. Selalu kita harus jaga semangat. Nah, sebelumnya biar sedulur Jogja di luar itu tidak penasaran seperti apa sih kegantengan dari Bapak Dirsamapta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, berkenan Pak memperkenalkan sejenak, membuka masker sejenak sambil menyapa para sedulur Jogja. Aduh, terima kasih Mbak. Beliau Dirsamapta Polda Daerah Luar Istimewa biasa Yogyakarta. hari ini saya diberi kesempatan untuk menyapa kepada masyarakat tentang program Kapolri yang kita sedang laksanakan. Apa yang bisa saya bantu? Iya, nanti kita membahas tentang program yang menjadi tanggung jawab Bapak, yaitu program prioritas Kapolri 7 dan 9 ya Pak ya. Oh iya, betul sekali. Tapi kita kembali menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Oh, Tetap menggunakan betul. masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Gitu ya Pak ya. Betul sekali, itu yang selalu kita dengung-dengungkan supaya masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta terbebas daripada COVID-19. Kalau kita sudah terbebas, maka antara perekonomian dan kesehatan akan berjalan dengan Betul baik. banget. Ini kayaknya sesuai deh. Program 7, sebelumnya kita bahas satu-satu. Kalau langsung 7, 9 nanti bingung masyarakatnya ya Pak. Iya. Nah, ini kita bahas sedikit tentang program 7 prioritas Kapolri. Itu berisi tentang apa saja, terus kegiatannya apa saja, dan aksinya itu apa aja gitu Pak, berkenan menjelaskan kepada sedulur Jogja di luar sana? Jadi untuk program 7 yang menjadi beban tanggung jawab saya sebagai Dirsamapta itu ada di giat nomor 25 dan giat nomor 26. Di mana pada giat 25 intisarinya bahwa bagaimana kita sebagai petugas kepolisian khususnya dan dibantu oleh stakeholder yang lainnya untuk bisa mengingatkan masyarakat supaya tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu program pada giat program 7 pada giat 25. Itu intisarinya semua. Maka kita oleh pimpinan Pak Kapolri itu diberi tugas tanggung jawab membentuk satu satgas yang namanya Satgas Amanusa. Sudah terbentuk setelah tahun 2020 bulan Maret. Awal-awalnya terjadi pandemi, Bapak Kapolri ketika itu Bapak Jenderal Idam Aziz sudah segera memerintahkan untuk bagaimana masyarakat Indonesia jangan sampai penyebaran cepat. Betul, walaupun kita ketahui sekarang demikian. Jadi sejak bulan Maret tahun 2020 sudah terbentuk yang namanya Satgas Amanusa. Satgas Amanusa. Dan Satgas Amanusa di tahun 2021 ini sudah mengalami 2 tahap. Tahap yang kemarin dari Januari sampai Februari, dilanjutkan Maret sampai April. Tahap kedua ini nanti berakhir di bulan April. Sebentar lagi nih Pak. Sebentar lagi. Mudah-mudahan begitu COVID sudah, mohon maaf ini, ibaratnya kalau orang Jawa udah minggat. Nah, COVID-nya udah minggat. COVID-nya sudah minggat, maka mungkin operasi juga tidak ada lagi. Tapi ketika itu dinyatakan masih ada di Yogyakarta khususnya, kita sebagai aparat kepolisian dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas, kita akan membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat bahwa menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak itu sangat penting. Itu tameng pertama sebelum kita divaksin, atau strategi yang kemarin disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu strategi
pencegahan yang kedua yaitu vaksin. Tapi yang pertama yang terpenting bagi masyarakat Yogyakarta, wajib hukumnya menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Jangan sampai lupa. Nah, ini terkait dengan prokes. Sejauh ini program di atas Kapolri baru dicanangkan oleh Bapak Kapolri nggih. Yang terbaru Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI terkait jadi program beliau nih yang paling inti. Tapi sebelumnya sudah pernah dilaksanakan bertepatan dengan awal terjadinya atau masuknya pandemi di Indonesia gitu ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Nah, yang ingin kita ketahui nih, apa sih yang dilakukan oleh polisi atau apa peran Polri dalam hal prokes ini sendiri? Jadi peran kita sebagai Polri, di mana terkandung di situ ada pelayanan, pelindungan, pengayoman, itu melekat di tugas polisi dengan aplikasi. Kita mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ya tentunya apabila ada masyarakat yang contohnya lewat di depan Polda, menggunakan kendaraan, tapi dilihat oleh anggota kami tidak menggunakan helm, menggunakan masker, maka dihentikan. Dihentikan, ditanya. Kita polisi juga jaga jarak, tidak mungkin kita dekat-dekat. Kita khawatir juga dengan agak jaga jarak 1 meter, menyatakan, Mas, mana maskernya? Waduh, lupa Pak, ini nih. Sudah, mohon Bapak atau Mas berhenti dulu. Kemudian kita kasih masker, kita suruh pasang masker itu. Jadi sama dengan rahasia gitu ya Pak? Seperti rahasia itu, masker memang ya? Rahasia masker. Dan setelah itu, kemudian disuruh duduk, kemudian ada rekan kita juga dari Satpol PP mencatat, mendokumentasikan bahwa Mas yang namanya si A ini telah tidak menggunakan masker. Melanggar protokol kesehatan. Nah, setelah itu disadarkan dan kali supaya pakai masker. Nah, untuk mengingatkan, maka masyarakat atau mbak-mbak atau mas-mas itu ya nyapu-nyapu lah. Dengan nyapu harapan kami ingat bahwa masker penting untuk dibawa kemanapun berada. Sanksinya hanya nyapu Pak? Sementara dari petunjuk dari pemerintah daerah, provinsi dan itulah yang bisa kita lakukan. Karena tidak ada yang mengatur harus begini ya, begitu untuk daerah kita seperti itu yang kita lakukan. Kalau misalnya sanksinya hanya sekedar menyapu, mungkin ada yang bilang alah sanksi kecil. Nah sekarang yang pengen saya ketahui ini kan sudah sekian lama ya Pak, hampir 1 tahun lebih ya, pas nggak kalau nggak salah ya. Itu seberapa persen sih kepatuhan masyarakat Jogja khususnya terkait dengan penggunaan masker atau protokol kesehatan yang lainnya menurut Bapak sendiri? Menurut apa yang saya ketahui dari data yang ada, itu di atas 50% khususnya masyarakat di Yogyakarta ya. Nah, kita tidak bisa melihat kalau masyarakat yang wisatawan. Nah, ini kadang-kadang wisatawan tuh yang agak ya belum tahu, belum sadar atau bagaimana. Nah, kita di sini walaupun masih pandemi itu ternyata bis-bis wisata juga lumayan banyak rupanya. Tapi selalu kita lihat di Malioboro itu kan ada patung tulisan Malioboro. Nah, itu kan tujuan utama wisatawan kan hanya mau foto di tulisan Malioboro itu aja toh. Mungkin kalau pakai masker nggak kelihatan. Tidak ada masalah dan jaga jarak gitu. Harusnya, tapi kan mereka mungkin bikinnya gini. Wah, kalau saya maskeran nggak ketok nanti saya ini siapa gitu. Ya, padahal kan harusnya tetap aja setelah foto demi keselamatan bersama gitu. Betul. Kita pakai masker itu kita tidak mendapatkan serangan virus. Yang kedua kita pakai masker kita juga tidak menyerang orang lain. Sehingga disitulah manfaat daripada masker. Nah, selain melakukan razia di jalan, rekan-rekan dari kepolisian mungkin bekerja sama dengan stakeholder lainnya ya, seperti TNI gitu ya. TNI kita libatkan. Kemudian Satpol PP gitu. Itu melaksanakan di mana lagi Pak selain di jalanan?
mereka Di biasanya mana rahasia? kadang-kadang juga ada. Sambil di dekat, jalan-jalan di mall. sambil jalan stasioner Yes. dan juga mobile Mengingatkan gitu. warga yang tidak menggunakan masker. Iya. gitu. Dan kita ada 2, Amanusa sendiri dan juga ada di bawah Satpol PP. Satpol PP itu bergabung dari semua instansi atau stakeholder yang lainnya, gitu. Di bawah kendali Satpol PP. Gitu, Jadi Pak. program yang Bapak pegang Rengiatnya itu ya melaksanakan razia masker dan melakukan penerapan sanksi jika ada yang melanggar gitu ya Pak, untuk yang Iya, itu ya. betul. Katanya dengan prokes. Nggih. Berarti sejauh ini sudah cukup maksimalkah apa yang dilakukan atau ada rencana ke depan membuat sebuah kegiatan lagi yang mana lebih jos untuk saling mengingatkan untuk protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan kita laksanakan sesuai petunjuk yang sudah kita ketahui bersama dari pusat kemarin, apalagi yang kaitannya dengan nanti menjelang Idul Fitri. Ya, betul. Saya ingatkan untuk masyarakat yang nanti masyarakat dengan memaksakan diri kehendak untuk mengunjungi saudaranya yang di Yogyakarta, mohon diingatkan agar harus karantina 5 kali 24 jam. Hukumnya wajib. Nanti kalau sampai menerobos sampai memaksakan, itu harus di tingkat RT untuk karantina 5 kali 24 jam baru boleh ketemu dari keluarga yang dikunjungi. Karena kita ketahui bersama, orang mudik dari Jakarta ke sini kita tidak tahu apakah ada membawa virus atau tidak. Sedang yang kita kunjungi itu biasanya bukan yang muda, mesti ibunya atau kakeknya atau neneknya. Ya. Lah itu usianya kan sudah di atas 50, rentan sekali akan serangan virus itu. Maka ada petunjuk kemarin hasil rapat koordinasi tingkat pusat yang saya ketahui supaya harus karantina 5 kali 24 jam. Itu salah satu upaya supaya tidak terjangkit, tidak merembah di kota Yogyakarta. Apalagi sampai mengalami kematian dari orang tua kita, nenek kita, sangat kasihan. Maka saya mengharapkan saudara-saudara yang mau datang ke sini mohon dicegah dulu untuk saat ini supaya kita semua yang ada di sini juga aman dari itu. Oke. Nah, seru nih ngobrolin tentang rencana apa kegiatannya nggih, Pak? Kegiatannya nggih yang 25 itu ya. Kegiatan bagaimana supaya tidak terjadi penyebaran. Ini berarti mencegah bagaimana supaya pandemi ini tidak semakin merebak, tidak menimbulkan akibat yang buruk bagi betul sekali khususnya rakyat Jogja, rakyat Jogja khususnya. Nah, untuk selanjutnya nih yang masih dalam program 7, selanjutnya apa aja selain dari protokol kesehatan tadi, di program 7 ini ada kegiatan apa lagi, Pak? Program 7 protokol kesehatan aja yang kita mendapat beban itu. Dan memang juga ada kalau dari Amanusa itu juga ada penyemprotan juga ada. Kan begitu, penyuluhan juga ada, bukan hanya karena kita rahasia gitu aja, juga ada ya, program Pak, yang lainnya juga. Tapi penekanan di sini adalah protokol kesehatan. Tadi kalau ada yang berkata gini, kok nggak boleh mudik kan sudah vaksin, menurut Bapak gimana? Ini salah satu upaya pemerintah supaya tidak terjadi seperti halnya yang kita ketahui bersama itu di India, Mbak. Di India itu merasa semua sudah divaksin, merasa sudah semua kebal. Ketika virus yang datang itu bukan virus yang sama, maka apa yang terjadi? 20.000 banyak penduduk saya yang meninggal. Nah, kita juga tidak tahu apakah virus di Indonesia itu sama dengan virus yang sekarang kita hadapi. Kalau sampai ada varian yang baru yang lebih ganas, itu yang dijaga oleh pemerintah pusat. Jangan sampai itu dengan virus yang baru, walaupun kita sudah divaksin, vaksin pun tidak terus bebas lepas masker, tidak boleh. Tetap masih harus menggunakan vaksin, jaga jarak, cuci tangan itu. Pokoknya tugasnya intinya supaya bangsa Indonesia untuk saat ini tidak seperti negara lain. Ya mohon maaf saya katakan India itu. Tadinya udah senang-senang begini tahu-tahu waduh banyak sekarang yang meninggal. Apa nggak kacau gitu semua. Makanya pemerintah dengan tegas
melarang untuk melaksanakan mudik ke tempat daerah asal Nah, masing-masing. iya ini tadi polisi berperan banyak terkait di masa pandemi ini. Betul. Yaitu tadi juga menegakkan aturan protokol kesehatan, menerapkan sanksi ketika ada pelanggar. Selain itu, ini kan juga masih proses vaksinasi kepada seluruh rakyat. Keterlibatan Polri sendiri dalam hal vaksinasi ini apa saja nih Pak yang dibawa kendali program 7 ini? Nah, katanya itu, maka ada kegiatan menyambung di kegiatan 26. Oh ya, 26. Tadi kan 25 kita bicara bagaimana polisi dan aparat lainnya mencegah dengan prokes mengingatkan masyarakat. Lah, kaitannya yang 26 itu kaitannya dengan yang vaksin. Nah, peran daripada kita, vaksin itu satu botol ini saya dengar itu sungguh sangat mahal, ya. Bagaimana kita berpikir seandainya vaksin ini sampai dicuri orang, sampai dirampok orang, maka peran daripada kita sebagai aparat keamanan itu mengawal supaya vaksin itu aman sampai tujuan dan supaya sampai kepada sasaran masyarakat yang memang benar-benar memerlukan vaksin itu. Nah, pengawalannya dari mana sampai di mana dan seperti apa? Pengawalannya karena kita punya wilayah masing-masing, kita berjenjang atau istilahnya estafet. Nah, jadi misalnya dari Semarang itu vaksin dibawa ke Jogja. Perbatasan antara Semarang atau Jawa Tengah dan Yogyakarta kita nunggu di situ. Jadi rekan kita dari rekan Brimob, dari anggota kami Sabara, juga dari Lantas itu menempel ke atau kendaraan yang membawa atau mengangkut vaksin itu, sehingga kita pastikan bahwa vaksin itu benar-benar tidak ada yang ngambil, tidak ada yang rampok di jalan. Ketika sudah sampai di Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan di sini, baru kita serahkan, kita tanda tangan, dicek jumlahnya berapa, lengkap, selesai. Namun, apabila nanti vaksin itu digunakan untuk kemana lagi, kita tetap mengawal. Tetap dikawal. Jadi tidak hanya dari Jawa Tengah ke Semarang, terus kita sampai ke kantor Dinas Kesehatan, berhenti tidak. Ketika vaksin ini mau digunakan, disuntikan kepada masyarakat, maka kita tetap ada pengawalan di situ. Maka disitulah peran dibentuknya operasi Amanusa yang sekarang selalu berlanjut. Maka tadi saya katakan bahwa ketika COVID sudah nggak ada, berarti Amanusa selesai. Nah, ya pengawalan sekaligus pengamanan di tempat, dijaga itu. Ada sip-sipnya juga, ada. Nah, jadi rekan-rekan Polri ini juga berada di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan. Ada, di mana di situ ada vaksin, anggota-anggota kami ada di sana. Diatur sedemikian rupa kan dengan menggunakan Satgas Amanusa inilah kita tenaga-tenaga kita secara bergiliran untuk mengamankan. Intinya jangan sampai terdengar vaksin itu dirampok atau dicuri, amit-amit jangan sampai terjadi. Gitu. Iya, jadi jangan heran nanti kalau misalnya masyarakat lihat kok sekarang di kantor atau di Dinas Kesehatan kok banyak polisi ya. Oh, ternyata itu tugasnya karena memang tugas polisi menjaga vaksin itu agar tetap aman dan sampai kepada tujuan yang sesuai gitu ya Pak. Itu masuk program 7 giat ke 26. Jadi untuk program 7 itu ada 2 giat, yaitu protokol kesehatan mengingatkan, juga, yang kedua membentengi masyarakat menggunakan vaksin supaya vaksin itu sendiri tidak sampai hilang. Itu seru Pak, seru ngobrol dengan Pak Dirsa Mapta ini, seru sampai waktunya itu terasa mengalir dengan cepat. Nah, padahal kita masih punya satu bahasan loh Pak, yaitu program prioritas Kapolri yang ke-9. Nah, yang ke-9 itu apa isinya nggih Pak? Jadi kalau program 7 tadi masalah kesehatan, program sosial itulah pengamanan prioritas pembangunan nasional. Di mana di sini prioritas pembangunan nasional itu antara lain tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Yang kedua tentang yang sekarang sedang dirintis barangkali. Kita lihat di depan itu ada patok-patok merah.
itu akan ada rencana jalan tol. Jalan tol. Disitulah kita bagaimana mengamankan prioritas pembangunan nasional yang ada di daerah kita. Oh, nggih. Itu program 9 untuk giat 29. Berarti program prioritas Kapolri yang ke-9 ini lebih kepada dukungan Polri terhadap program prioritas nasional yang menjadi program nasional Indonesia dari tahun 2020 sampai 2004 masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi saat ini ya Pak? Betul. Berarti isinya apa aja itu Pak yang dilakukan? Jadi isinya yang dilakukan pertama kita membangun atau kita membantu mengawasi pembangunan pos pengamanan di Giat di Giat 29 itu. Tempatnya yaitu ada pos PAM di Kedundung, stasiun Kedundung, stasiun kereta api, di mana kereta api itu nanti rencananya akan disambungkan antara bandara dengan stasiun Tugu. Nah, sekarang sedang dirintis dan itu akan dibangun pos pengamanan. Pos pengamanan. Nah, di samping itu juga di tempat Taman Wisata Candi itu juga sedang dibangun pos pengamanan. Supaya apa? Supaya wisatawan-wisatawan yang dari Jakarta mau melihat Candi Prambanan dilayani dengan kereta api khusus menuju Prambanan. Di situ ada pos pamnya, ada polisinya, sehingga terasa aman, nyaman untuk mendatangi candi. Baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri. Makin seru nih bisa main ke Jogja. Oh jelas harus demikian. Sekarang salah satu sumber keuangan kita bukan hanya produk-produk andalan yang lainnya, tapi wisata itu juga merupakan salah satu produk masukan dari masyarakat yang datang kan gitu. Maka oleh pemerintah DIY itu ditingkatkan dengan membantu fisik daripada pos-pam itu. Pembangunan berarti. Pembangunan. Kami bukan membangun, kami mengawasi. Mengawasi dan ikut melindungi. Barangkali ada masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan itu, nah itu kami yang akan menengahi. Program 9 yang 29 itu peran Polri adalah mendukung pembangunan fisik daripada pos PAM itu, pos pengamanan. Terus menjaga jikalau ada yang tidak setuju kemudian melakukan hal-hal anarkis yang tidak benar. Nah, kita ini yang mengamankan prioritas pengamanan pembangunan nasional. Selain itu juga jangan sampai ada penyelewengan terhadap pembangunan ini gitu. Tentu seperti itu. Peran Polri banyak banget. Nah, itu harus kita dukung lah kalau misalnya memang program nasional, karena kita akan menikmatinya secara bersama-sama gitu ya Pak. Betul. Itu selain terkait dengan pembangunan infrastruktural yang diawasi, yang dijaga dan diamankan oleh pihak Polri, selanjutnya giatnya apa lagi Pak yang ada di program ke-9 ini? Jadi program 9 itu ada program 29 ya kan? Ada 31, ada 32. Kalau yang program Giat 30 itu di tempat kita tidak ada. Itu memang prioritas pembangunan nasional. Yang disebutkan oleh Mabes, misalnya ada kilang minyak lepas pantai. Nah, otomatis kalau di Jogja tidak ada, ya kita tidak terlibat dong. Iya, berarti hanya di wilayah-wilayah atau provinsi lain yang itu memiliki. Mungkin di Kalimantan atau di Sumatera yang ada kilang minyak lepas pantai, itu bagian dari prioritas pembangunan nasional yang harus kita amankan. Tapi karena di DIY nggak ada, berarti program ini dikembalikan ke Mabes begitu. Nah, itu yang 30. Sedangkan untuk 31 bukan hanya kita mengawasi bagaimana pembangunan fisik pos PAM-nya itu saja, tapi kita juga ikut serta membantu pihak-pihak yaitu Taman Wisata Candi, kemudian stasiun untuk bagaimana mengelola manajemen keamanannya. Ini dilakukan oleh rekan kita
yaitu dari Pamofit yang melakukan itu. Oh iya. Bekerja sama Objek bagaimana mengelola manajemen keamanannya. Menentukan fisiknya di sini, nanti manajemennya seperti apa. Apalagi kaitannya dengan pandemi sekarang ini. Iya. Bukan berarti ditutup, tapi dibuka dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan petunjuk. Iya. Jadi itu yang 31. semua objek vital yang ibaratnya membuka untuk dikunjungi, Pamofit yang Polri itu sebelumnya ikut mengevaluasi apakah sudah siap dalam segi protokol kesehatan, keamanan, lingkungan hidup dan sebagainya kayak gitu ya Pak ya? Betul, membantu pihak daripada mereka yang dari pengelola candi itu kita bantu berpikir untuk yang terbaik bagaimana manajemennya seperti itu. Itu 31. Sedangkan kalau yang program 9 giat yang 32 itu kaitannya ya mudah-mudahan kita tidak ada bencana. Ini berkaitan dengan bencana. Kita berusaha bagaimana meningkatkan anggaran untuk evakuasi apabila ada bencana. Khususnya yang kita ketahui bersama Gunung Merapi yang kemarin kita lihat di koran sudah 5 kali batuk-batuk. Nah, itu batuk-batuk 5 kali itu kan. Batuk-batuknya aja udah bikin udaranya penuh dengan debu. Debu di daerah sekitar berapa ya? 2-3 km daerah sana. Nah, itu kita berusaha meningkatkan anggaran untuk evakuasi. Pernah kita laksanakan evakuasi ketika oleh pihak yang menentukan di sana sudah siaga 1, maka kita turunkan. Tapi ketika Gunung Merapi sudah tidak terlalu marahnya besar, maka kembali lagi ke sana gitu. Nah, inilah bagaimana meningkatkan program 32 itu meningkatkan anggaran evakuasi apabila terjadi. Iya, karena memang segala sesuatu tuh tetap membutuhkan anggaran untuk memudahkan dan memperlancar kegiatan tersebut, Pak. Betul sekali. Bukan sekedar untuk honor dan sebagainya, tetapi memang butuh banyak untuk pembelian peralatan dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi untuk masyarakat lah, khususnya masyarakat. Bagaimana nggak mungkin masyarakat di dalam pengungsian suruh bayar sendiri, nggak mungkin. Kita berpikir untuk bagaimana menyediakan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Karena mungkin kan nggak mungkin pakaian sak lemari dibawa ke pengungsian kan nggak mungkin, Mbak. Nah, ini kan keselamatan jiwanya dulu, Pak. Betul. Nah, itu anggarannya luar biasa. Itu kira-kira. Wah, luar biasa nih Pak, program 7 dan 9 banyak sekali. Itulah kira-kira yang bisa kita. Dan ini kan tidak berhenti sampai sini Pak, sampai dengan tahun 2024 Ya, betul sekali. Sampai ada kebijakan baru lainnya Pak. Betul sekali. Kira-kira Bapak ada yang mau disampaikan ke sedulur Jogja ataupun sedulur lain yang melihat Polkes? Saya kira saya hanya mengingatkan kepada masyarakat Yogyakarta khususnya dan mungkin saudara-saudara yang sedang melaksanakan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya menjadi puasa yang baik dan bisa bermanfaat. Akhirnya di dalam Idul Fitri dapat merasakan kebahagiaan pahala puasa itu sendiri. Kemudian di samping itu juga kami mengingatkan sekali lagi protokol kesehatan tolong ditaati, disiplin untuk diri sendiri dan orang lain. Bagi ada saudaranya yang memaksakan diri kehendak untuk mudik, diingatkan kembali. Dalam kondisi saat ini mohon ditunda dulu. Tapi kalau toh pun memaksakan diri, ketentuan yang berlaku 5 hari atau 5 kali 24 jam, saudara Anda harus mengikuti ketentuan untuk isolasi mandiri. Di mana isolasi mandiri semua makan biaya ditanggung dia sendiri. Nah, ini ketentuan yang ditekankan oleh pemerintah, Menteri Kesehatan dan pejabat-pejabat lainnya. Itu mungkin dari saya, jaga keselamatan, jaga kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat sehat, kita berusaha dalam pandemi saat ini yang kita lakukan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Seru banget ya ngobrol-ngobrolnya bersama Bapak Dir sama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rasanya kalau misalnya tidak ada pembatasan waktu, pengennya ngobrol terus ya Pak ya. Wah, terima kasih. Iya, semoga Monggo, saja di monggo. lain waktu kita bisa ngobrol lagi Monggo, dengan monggo. program lain atau dengan kisah-kisah lain. Untuk kali ini kita berikan salam presisi buat sedulur Jogja Istimewa. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Polisi punya podcast Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast Polda Jogja.